Kami bersyukur Tuhan sebab kami memiliki Allah yang sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu
tak selami bagiku. Sungguh indah Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya berkaryalah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi acuan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami hanya ingin Tuhan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sungguh indah dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kembali lagi kita bertemu di dalam renungan singkat di malam hari ini. Mari kembali kita sama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Puji nama Tuhan. Seringkali kita mendengar, bahkan sudah tidak asing lagi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Tetapi mari kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Di dunia digambarkan sebagai arena perlombaan atau arena pertandingan. Dan kita sebagai orang-orang percaya itu digambarkan sebagai seorang pelari, seorang yang mengikuti pertandingan. Di dalam sebuah pertandingan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama start. Start bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan, bagaimana kita hidup baru di dalam Tuhan. Dan yang kedua yaitu arena perlombaan. Arena perlombaan di mana kita turut berlari. Perlombaan ini merupakan ujian iman selama kita hidup di dunia, di mana kita turut berlari bukan hanya sembarangan berlari, tetapi berlari karena ada tujuan. Karena kita berlari ada satu tujuan. Seorang pelari dia fokus kepada tujuannya. Ingat, seorang pelari dia fokus terhadap tujuannya. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin untuk mencapai garis akhir. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh apa? Yaitu mahkota yang abadi. Amin. Mahkota yang abadi. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan di sana, berlombalah dengan tekun, yaitu dengan kesabaran dan ketabahan sehingga kita boleh mencapai garis akhir. Tetapi di dalam kita berlari seringkali kita menghadapi begitu banyak rintangan, proses untuk mencapai garis akhir atau finish. Di dalam pertandingan kita begitu menghadapi banyak tantangan atau proses. Bahkan proses tersebut dapat menghambat kecepatan kita di dalam berlari. Bahkan proses tersebut, hambatan-hambatan itu dapat menghambat kecepatan kita di dalam berlari untuk mencapai garis akhir. Tetapi mari kita terus berlari, jangan menyerah terhadap proses hidup yang sedang kita alami. Karena apa? Fokus pada satu tujuan. Amin. Ingat, fokus pada satu tujuan, yaitu kehidupan yang kekal, mahkota yang abadi.
Kenapa seringkali kecepatan kita melambat? Kenapa seringkali kita merasa lelah? Karena mungkin dosa masih terus mengikuti kita, masih terus menghalangi kita dalam berlari. Marilah kita terus mengarahkan diri kita kepada suatu tujuan yang kekal. Amin. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap fokus kepada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita perlu mengingat bahwa di dalam sebuah perlombaan, di bawah sebuah pertandingan, itu ada batas waktu. Di dalam sebuah perlombaan ada batas waktu. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, di dalam arena perlombaan ada yang namanya finish atau garis akhir. Jika kita menyelesaikan pertandingan atau perlombaan itu dengan baik, maka kita akan memperoleh hadiah. Maka kita akan memperoleh mahkota yang kekal, mahkota yang abadi dari Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah saat-saat ini kita masih berlari? Atau langkah kita mulai menjadi lambat? Atau bahkan saja kita telah berhenti untuk berlari? Mari kita kembali melihat ke dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita masih terus berlari? Atau mungkin langkah kita mulai melambat atau bahkan terhenti. Mari kita terus berlari mempersiapkan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat kekal. Mari kita terus berlari mempersiapkan hidup kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan ketika langkah kita mulai menjadi lambat. Marilah kembali berlari. Marilah kembali berlari mengejar ketinggalan untuk satu tujuan. Mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, bahkan dikatakan larilah begitu rupa. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jangan kita santai hari-hari ini. Jangan kita santai dengan waktu-waktu ini. Tapi mari kita mau mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin agar kita layak memperoleh mahkota yang kekal itu. Terus perbaiki diri jemaat Tuhan. Ingat, di dalam sebuah pertandingan, di dalam sebuah perlombaan ada batas waktu. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita tidak tahu sampai kapan paket waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu terus kita gunakan waktu yang ada untuk memperbaiki diri, mempersiapkan diri kita untuk terus berlari. Agar kita memperoleh suatu hadiah, yaitu mahkota kemuliaan. Mari kita buka di dalam Filipi 3 pasalnya yang keempat 13 sampai ke-14, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada satu tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, di paket waktu yang Tuhan beri, kita mau gunakan dengan sebaik mungkin untuk terus berlari. Di paket waktu yang Tuhan beri, kita mau berlari dengan tekun, kita mau berlari dengan giat, sehingga kita bisa memperoleh suatu mahkota yang abadi, mencapai garis akhir, mencapai garis finish dengan baik, karena itu janji firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa firman-Mu ini termeterai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus mengingatkan kami agar kami terus mempersiapkan diri kami.
Karena ya Tuhan, di paket waktu yang Tuhan beri, biarlah kami mau mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh memperoleh hadiah yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang tekun, bagi setiap kami ya Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu, biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, biarlah ya Tuhan terus pulihkan kondisi bangsa kami, agar terus semakin hari semakin baik Tuhan. Dan ya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami dalam mengambil sebuah keputusan yang ada, agar apapun keputusan mereka itu mendatangkan kebaikan dan itu seturut kehendak Tuhan. Bahkan kami semua jemaat GPD Efrata yang ada Tuhan, berkati dimanapun kami berada dalam setiap persoalan masalah kami percaya Tuhan adalah jaminan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami pertolongan dan jalan keluar. Tuhan pelihara setiap kami dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.